Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kasam waras. Masya Allah Kasam doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang berumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Aduh Kaisam ngantuk cuy, pagi-pagi gimana ya cuy, kalau puasa tuh pengennya tuh tidur aja. Semangat kayak Yatisam, iya semangat. Tadinya Kaisam nggak mau ngoceh, cuma ingat lagi ya. Nanti mama nyariin kayak Yatisam ya, nanti ngepelnya nggak ada nih berita yang didengar ya kan. Jadi akhirnya kayak Yatisam cuci muka, kayak belum mandi. Masya Allah, abaikan muka kayak Yatisam yang begini apa adanya ya cuy. Dengerin aja suara kayak Yatisam ya. Aduh, gimana kabar kalian, sehat? Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit juga tentunya diberikan kekuatan lahir batinnya sehat, diminum obatnya ya. Yang mungkin hari ini juga menjalankan operasi, semoga Allah mudahkan operasinya lancar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, kayo ya cuy. Oke, hari ini Kaisam bahas apa? Udah lama nih Kaisam nggak nyentil orang yang rokok ya. Jadi kemarin itu ada yang ditilang ya cuy ya. Jadi dia habis ngerokok, terus didatengin polisi. Aduh, kalian sih puasa-puasa ngerokok. Aneh. Oke, jadi sebelum ceritanya kayak Yatisam itu akan membahas tentang bea cukai yang operasi ya cuy, badai katanya, operasi badai. Jadi bea cukai itu lagi memerangi tentang rokok ilegal ya cuy ya. Awas tuh, Surya, filter atau apapun rokok-rokok Indonesia yang masuk di Hong Kong ya. Ini bagai yang jualan, yang menggunakan, mengkonsumsi atau kalau misalkan kalian di jalan-jalan ya, itu kalian lagi ngerokok, nanti dicek mereknya dan itu tidak terdaftar di Hong Kong, itu dendanya 5.000 cuy sekarang. Hati-hati ya. Apa iya Kaisam? Iya. Karena bea cukai Hong Kong ini mendeteksi ada 1.361 ya cuy ya, bungkus rokok ilegal, dan sudah ditangkap selama 14 bulan ini. Ada sebanyak 1.000 lebih juga orang termasuk Indonesia. Jadi bea cukai ini menyita rokok ilegal, tembakau ilegal itu senilai 270.000 Hong Kong dolar. Coba bantu ngitung kayak Yatisam. Kaisam mumet cuy, 500 jutaan ya. Nah itu kalau misalkan rokok itu masuk dengan bea cukai yang sah, itu bisa menghasilkan 1,9 miliar Hong Kong dolar. Aduh, kalau ngomongin angka ini Kaisam itu pusing, nggak bisa ngitung. Udah kalian aja ngitung ya, termasuknya orang Indonesia. Nah Indonesia pun ini karena kan udah banyak yang ketangkap dan brand-brand yang ada di Indonesia masuk ke Hong Kong itu dengan gampangnya ya cuy ya. Jadi kalian buat perokok hati-hati ya, barangkali ada sweeping ya kan, imigrasi. Boleh nggak bagi rokoknya? Ya, kan kita kalau ngerokok bareng ya sih ya. Kalau misalkan orang Indonesia kan, iya silakan ya kan. Pas dibuka bungkus rokoknya, filter. Dikasihkan ya kan, ditanya ternyata itu bea cukai yang lagi sweeping. Apa nggak kita kena denda? Iya dong, 5.000 cuy dendanya. Oh, hati-hati ya. Kalau modus-modus kayak gini. Terus juga sekarang itu ya, Intel itu tuh udah ada yang kayak mukanya orang Indonesia cuy. Apa karena saking sweepingnya itu setiap hari sama orang Indonesia ya, jadi orang lokal sini tuh udah mirip-mirip kayak orang Indonesia. Hati-hati ya. Aduh, lucu kayak itu. Oke, terjadinya kemarin ya pas libur ini, jadi ada 2 pemain TikTok. Ini temennya yang bercerita ya. Jadi ada 2 pemain TikTok ini, ayo kita ngerokok yuk. Ayo kita ngerokok, puasa ngerokok. Jadi disentilkan sama Allah, berapa dendanya? Kena 3.000 dia ini, 6 juta cuy. Jadi saat mereka berdua ini libur ya cuy, dia ini ya biasa lah ya, kalau pecandu rokok ya kan, perempuan laki-laki kalau misalkan dia sudah hobi rokok ya susah ya cuy ya. Katanya mulutnya kecut katanya. Ya makan permen tak apa ya kan. Iya, kalau bisa ya jangan ya, merokok itu menggugurkan janin. Emangnya hamil kayak Yatisam? Ya pokoknya jangan ya, untuk kesehatan jantung ya kan. Saya aja nggak ngerokok aja udah cengap-cengap kayak Yatisam. Nerima omongan majikan ya jangan ditambah lagi ya kan. Akhirnya si 2 TikTokers ini
ngerokok lah tuh di salah satu tempat libur ya. Kaisam nggak nyebutin di mana tempatnya. Jadi dia ini sudah masuk gang, di gang itu ada tempat sampah memang untuk ngerokok. Nah, dia ngerokok di situ, cuy. Dia ngerokok di situ, dia udah masuk gang itu kan biar aman ya kan. Nah, termasuknya itu tuh area apa namanya orang-orang pada paket barang ya kan di situ. Tapi dia masuk apa namanya? Masuk longrangan ya, apa namanya? Gang kecil gitu. Ya kan? Ada sadar dirinya juga ini kan supaya asap rokoknya nggak kemana-mana. Nah, apakah boleh merokok di tempat umum? Boleh, selagi kamu di tempat sampah yang orange itu kan di atasnya ada bak rokok ya untuk debunya ya. Hati-hati tuh. Jadi si dua tiktokers ini ya cuy ya, karena nggak ada orang di situ ya. Jadi dia ini ngerokok di situ ya kan sambil joget-joget tiktokers itu tuh kan. Ya mungkin bak sampahnya di sini, dia agak kesinian gitu kan. Jadi akhirnya ada laki-laki di situ 2 orang yang datang ikut ngerokok juga cuy. Nah, awalnya itu ya nggak curiga gitu. Tapi lama-lama kok dia memperhatikan terus ya. Ya mungkin mbaknya cantik kali. Jadi diperhatikan terus ya kan sama laki-laki. Jadi si 2 ini ya sama temennya nih, kok curiga ya, kok dia ngeliatin kita kayak gitu banget ya sambil tiktokan ya. Mungkin kalian itu kan para tiktokers kan alayers ya guys ya. Sambil minum-minum, sambil ngerokok ya kan, bikin konten. Ya nggak tahu, pasial ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia ini merasa diperhatikan sama 2 orang laki-laki itu tadi aja ya. Ya dia juga habis joget-joget gitu kan, buang debunya di situ di itu, terus joget-joget lagi. Habis itu kayaknya mencurigakan. Udah cepet selesai cepet. Ya kan? selesai cepet. Takut imigrasi, baru sadar dia. Akhirnya apa? Akhirnya karena si apa namanya si yang pertama ya, karena ada Mbak A sama Mbak B. Karena si Mbak A ini yang udah curiga pertama kali, jadi akhirnya dia matikan puntung rokok dan dibuang di tempat sampah itu, cuy. Akhirnya dia ya udah saya jalan duluan ya cuy ya. Pas jalan dia itu langsung masuk ke kerumunan orang-orang yang mau paket barang di situ ngumpet. Nah, yang babe tunggu ya kan. Jadi akhirnya dia matiin rokok, puntung rokoknya itu jatuh. Wah ini ya kan, IGR sih ya kan. Akhirnya pas udah panik ya kan, dia mau nemuin si temennya yang udah jalan, akhirnya di stop lah tuh. Udah ada laki-laki yang masuk lagi 4 orang langsung ya, mungkin itu coba cegat di situ ya kan. Akhirnya ditemukan kesalahan si Mbabe itu. Akhirnya yang 2 orang itu benar-benar imigrasi cuy. Terus ya pade lah ya. Terus ada 4 lagi, begitu dia puntung rokoknya itu jatuh di sebelah tempat sampahnya. Akhirnya di situ lesan fencing Hai Pinto. Yang satu mah udah selamat tuh, nyusup tuh di itu apa namanya di tempat paketan. Yang satunya, aduh Pak, apa ini? Kan saya ngerokok di tempat ini. Iya benar katanya, kamu ngerokok di tempat yang benar, tapi ini puntung rokok jatuh. Akhirnya dia didenda karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi kalian buang sampah pada tempatnya ya cuy, ya kan? Jadi langsung dibuang itu tempat sampahnya. Jadi jangan sampai jatuh nih, kebiasaan orang-orang Indonesia tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Dibukalah tuh surat, ya kan? Si Mbabe ini ngomong, Pak, ini nanti ada surat majikan nggak? Ada datang ke rumah majikan nggak? Ya kalau kamu bayar ya nggak ada surat masuk ke majikan katanya. Iya Pak, saya akan bayar Pak, tapi jangan ada surat ke majikan ya Pak ya. 3.000 cuy, 6 juta gara-gara main TikTok. Terus puntung rokoknya jatuh. Aduh, didenda ngerokok enggak gitu kan. Nah, dendanya juga sama kalau kalian ngerokok di tempat yang bukan yang diizinkan, ya kalian juga akan didenda 3.000. Terus buang sampah 3.000 ya kan. Kalau misalkan aduh untung aja nih masih 3.000, kok kayak Tisam untung ya, namanya orang Indonesia untung terus ya cuy. Jadi dia ini didenda 3.000 cuy ya kan. Dan esok harinya di hari Senin itu temennya yang ngumpet itu membantu membayarkan, karena Mbabe itu nggak punya duit. Jadi ya mau nggak mau mereka itu dibagi 2, kasihan.
Astagfirullahaladzim, kayak Tisam kok ketawa. Iya, kalian ini kadang kalau misalkan terlalu bahagia itu lupa, ya kan? Aduh, jadi diambil pembelajarannya cuy ya. Nah, gimana kayak Tisam? Dendanya dibayarnya di mana? Di kantor pos ya. Jadi suratnya itu kan ada barcode ya. Nah, itu ditaruh di kantor pos, nanti keluar dendanya berapa kamu bayar. Kalau sudah bayar ya sudah. Ya kan? Nah, kamu jangan melakukan pelanggaran lagi. Kalau melakukan pelanggaran lagi ya nanti visamu bermasalah ya. Aduh, pusing deh Kaisam. Ya dia ini takut suratnya nyampe ke rumah majikan. Nanti majikan ngomong, ini buang sampah. Waduh, gimana dong? Apa kata majikan ya kan? Makanya nih kalau puasa-puasa jaga sikap ya di luar. Walaupun kita nggak puasa, ya jangan sampai kita ini mencerminkan. Mentang-mentang kalian hidup di internasional, di Hong Kong gitu kan. Aduh, pusing. Jangan lupa bayar vidya tuh ya. Bayar vidya gimana kayak Tisam? Ya tinggal dihitung aja ya. Ya kalau bisa puasa sih ya cuy ya. Kalau udah gede ya. Aduh, kayak Kaisam nih, semangat. Mungkin itu aja nih sharing Kaisam hari ini. Apakah ada nih yang didenda karena buang sampah? Masih ada aja nih ya. Ini Hong Kong cuy, harus bersih ya. Kalian harus disiplin. Semangat nih, jadikan pembelajaran. 6 juta. Aduh, beli baju lebaran gak jadi kena buang puntung rokok. Aduh. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati ya cuy ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.